Oke guys, halo, gue Raffi dan gue lagi sama teman gue. Gue Aditya Muhammad. Di sini gue ingin mewawancarai teman gue yang bernama Yudi dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2022. Nah, jadi Yudi ini punya salah satu kisah yang pengen kita dokumenterin karena dia tuh kuliah tapi dia sambil ambil part time juga di cafe Warbel ini. Jadi kalian simak video dokumenter kita selama beberapa menit ke depan buat dengar kisah inspiratif dari teman kita yang namanya Yudi. Namanya Yudi, mahasiswa semester 6 jurusan manajemen. Usianya baru menginjak 21 tahun. Namun, beban hidup dan tanggung jawab telah membuatnya matang lebih usia. Setiap pagi, Yudi berangkat kuliah seperti mahasiswa pada umumnya. Tapi ketika matahari mulai condong ke barat, dia berganti peran menjadi penjaga kedai kopi, pelayan sekaligus penyeduh kopi untuk para pelanggan yang datang silih berganti. Di meja kecil, ia belajar menghadapi kenyataan. Bukan sekedar tentang meracik kopi dan mengatur gelas, tapi juga tentang bertemu banyak orang, mendengar kisah, dan menemukan makna kerja keras. Bagi Yudi, kedai kopi ini bukan hanya tempat mencari tambahan uang saku. Baginya ini merupakan sekolah kedua, tempat ia belajar bertahan, bersabar, dan menunda lelah demi masa depan. Meski sederhana, kedai ini menjadi saksi perjuangan Yudi di antara tawa pelanggan dan gelas-gelas kotor. Yudi membuktikan bahwa mimpi tak pernah salah tempat untuk tumbuh. Karena sesungguhnya di balik setiap mahasiswa yang bekerja paruh waktu, ada cerita diam-diam tentang harapan, keteguhan, dan cinta yang besar akan masa depan. Ceritakan sejak kapan lu mulai bekerja sebagai barista di Warbel ini? Mulai bekerja kayaknya Jumat kemarin sih, masih baru seminggu berarti masih training. Ya, kalau di pabrik ini masih harus pakai hitam putih sih. Ya, harus hitam putih. Bekerja di sini tuh kemauan sendiri atau ajakan teman atau yang lain? Atau yang lainnya itu apa kira-kira? Seperti yang lainnya apa? ekologer. Oh, itu loker. Enggak sih, kemauan sendiri, ajakan teman, ya gitu lah. Oke, kita lanjut. Apa yang mendorong lu memilih bekerja sambil kuliah? Apakah itu nggak capek untuk membandingkan karir dengan akademik? Kalau itu alasannya karena pertama duit. Jadi kuliah juga butuh duit, butuh jajan.
Jadi ya udah kerja aja sampingan di sini. Itu nggak bakal membuat keteteran untuk Kalau- akademiknya. Kalau untuk akademiknya hari ini aman aja sih, nggak ada gimana-gimana. Iya, Alfa juga nggak ada. Alhamdulillah. Apakah pekerjaan ini sudah menjadi minat lu sejak lama sebagai seorang barista? Kalau ditanya minat sejak lama, iya dari SMA. Dulu SMA ngelihat abang-abang ngebuat kopi kayaknya keren banget. Culture ya? Iya, jadi ya akhirnya cita-citanya kesampaian sekarang. Oke. Bagaimana lu membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan? Dibagi waktunya untuk saat ini nggak perlu dibagi karena waktunya berbeda. Jadi nggak ada yang nabrak gitu. Ada yang nabrak. Iya. Gimana kalau ada yang nabrak itu? Nah, kebetulan ingin karir atau pendidikan? kalau ada yang nabrak mending pendidikan, karir bisa izin dulu. Sehari bisa izin. Bisa izin. Apakah lu pernah merasa kelelahan menjalani 2 peran sekaligus? Kelelahan, kalau kelelahan untuk saat ini aman aja. Masih aman. Iya, maksudnya nggak ada lelah-lelah gimana lah. Kan sekarang lagi sibuknya UAS nih. Iya. Apakah nggak keteteran tuh Nah. dengan tugas-tugas UAS? Karena tugas-tugas UAS kan gue kerja baru seminggu ya. Tugas-tugas UAS itu ada beberapa MK yang dimulai 2 minggu yang lalu. Jadi kayak proyeknya itu udah kelar semua. Berarti deadline-nya lebih mundur. Iya, lebih mundur. Kalau sekarang paling cuma 2-3 MK doang. Itu untuk nilai aman. Kan belum keluar. Oh, belum. Iya, belum belum keluar. Lanjut. Kegiatan apa yang paling melelahkan dalam satu hari lu bekerja di sini? Kegiatan paling melelahkannya di sini apa di kuliah? Di sini. Di sini, ya kalau di sini kegiatan paling melelahkan nyapu daun yang jatuh. Karena kan di depan banyak pohon tuh ya. Nah, daunnya jatuh-jatuh. Kalau nggak disapu kan jelek ya, nggak enak, kotor. Kalau di pendidikan tuh yang melelahkan tuh apa? Yang melelahkan itu MK pagi. Apa aja? MK pagi jam 7 itu melelahkan banget. Kalau untuk organisasinya Sapma, sama ya. Sapma. Apa tantangan terbesar lu yang lu hadapi selama menjalani 2 peran ini? Tantangan terbesar Tant- karir tantangan terbesar kemarin apa tuh? ada UAS. Asalkan UAS itu jam 11. Ya. Tapi malah diundur. Dosennya minta jam 7 malam. Sedangkan jam 7 malam lagi kerja kan. Makanya bingung itu gimana. Akhirnya untuk bos saya baik. Jadi ngebolehin jam 7 istirahat kerja dulu buat ngerjain UAS. Coba kalau bosnya jahat. Iya. Gimana? Di pressure terus. Iya, nggak bisa kan. Beruntungnya Susah. bosnya baik, Iya. ganteng lagi. Ganteng ya? Bagaimana lu mengatasi kelelahan fisik dan mental jika selesai bekerja dan berpendidikan? Nah, kalau kelelahan fisik dan mental nggak ada. Mental saya kuat, fisik saya kuat. Jadi nggak ada kata kelelahan. Terlatih. Udah terlatih. Jadi nggak ada. Enggak, gue bang sekarang yang nanya, soalnya yang tadi nanya sama lo lagi Makan apa dia? Makan apa? tongseng ayam dia bang. Tongseng ayam. Tongseng ayam. Demen banget dia makan Demen, tongseng. ya. Ya, langsung aja ya. Ya, lanjut. Gue pengen nanyain apa sih yang bikin lo tetap semangat meskipun jadwal lo tuh lagi padat? Kalau ditanya kayak gitu yang bikin tetap semangat itu karena uang. Karena uang ya. Iya. Kalau gua nggak ada uang kan gua nggak semangat. Tapi kalau ada uangnya kan jadinya semangat. Bener banget. Jadi gue juga udah ngerasa kalau di umur segini tuh yang kita perluin tuh emang nomor 1 ya uang ya. Uang, iya. Karena kalau kita punya uang ya berarti kita bisa menentukan segalanya. Kita punya uang, kita punya kuasa. Benar banget. Proof ya berarti ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dulu bang. Pekerjaan lo sebagai barista ini tuh pernah mempengaruhi nilai lo selama kuliah atau enggak sih? Kalau untuk sekarang, karena tadi gua baru seminggu ya, seminggu itu aman aja nilai. Maksudnya nggak pernah tuh gua kayak bolos atau gimana. Malah gua Masih kondusif aja. Malah gua ngerasa kayak ketika gua kuliah sambil kerja ini malah kuliahnya lebih produktif. Oh ya, karena lo kebawa di sini produktif dan mungkin di kampus juga lo jadi pengen nemuin hal Produktif lain. lainnya, jam juga, jam tidur juga dan lain-lainnya juga jadi tertata rapi. Oh, karena emang ibaratnya lo punya kesibukan lain selain kuliah ya. Iya. Oke. Lalu pekerjaan ini tuh ngedukung atau berkaitan dengan jurusan lo apa enggak yang sekarang? Kalau sekarang selama gua kerja enggak. Karena kan gue bagian keuangan ya.
Lu jurusan apa sih, Bang? Manajemen Manajemen dari keuangan FEB ya? FEB. Jadi kalau dari manajemen keuangan dan terus ke barista kan maksudnya jauh, nggak ada titik temu di mana ya. Nggak ada kaitannya gitu. Nggak ada kaitan, mungkin katanya nakar kopi gula atau gimana. Nah, Itu juga kalau manajemen jauh. ngatur uang ya. Iya, jauh beda. Cuman ini berarti ibaratnya passion lo gitu ya. Passion iya jelas. Tadi gue dengar juga kan kalau pekerjaan ini tuh pekerjaan yang emang lo impikan dari zaman lo masih SMA kecil gitu iya, ya. kecil. Oke, next Bang. Selama lo kerja ini lo dapet pengalaman berharga atau enggak? Kalau pengalaman berharga dapat sih, Selama seminggu kerja di sini? dapat pengalaman berharga gue. Mau tau nggak apa selama kerja di sini? Apa tuh Bang? Boleh banget spill. Jadi jam 10 malam, 11 malam Ya. waktu itu. Gua gabut, ngantuk, Tuh, oke. bosen dong gua buat kopi, terus customer cowok-cowok semua nih gak ada yang lucu. Akhirnya datang Tuhan, maksudnya ngasih ini. Terus ada 2 cewek cantik. Di situ gua yang tadi yang ngantuk langsung semangat, langsung gua buatin, ajak ngobrol. Itu pengalaman berharga. Berarti pengalaman berharga lo tuh kalau lo dikasih karunia, dikasih sebuah bidadari yang dijatuhkan oleh Tuhan ke bumi ya, ke tempat lo kerja ya. Iya bisa jadi, cuman nggak gitu juga. Cuma karena itu lagi bosen aja. Pas nih, bikin melek gitu Mungkin loh. lo juga butuh dorongan ya. Iya butuh dorongan. Pas banget. Oke, next. Tapi lo sendiri tuh niat buat ngelanjutin di dunia F&B nggak setelah lo lulus kuliah gitu? Setelah lulus FNB Ya, food and beverage. enggak sih. Enggak terlalu pengen ngelanjutin karena gimana? Mungkin bisa ngelanjutin, tapi bukan jadi baristanya. Oh, karena emang lo demen aja ya? Iya. Cuman nggak yang lo jadikan utama gitu? Atau emang pekerjaan sebagai barista ini bakal lo jadikan pekerjaan utama lo di saat lo udah lulus nanti? Enggak gue jadiin pekerjaan pertama. Jadi kan kalau sekarang kan gue jadi barista ya. Nah, ketika gue lulus nanti atau gimana karirnya, gue mungkin berlanjut ke F&B, tapi bukan sebagai barista ya, tapi sebagai orang yang megang manajemen atau jadi ownernya. Iya. Nah, Oke. jadi kan gue punya pengalaman dari kopi kayak gini, gue bisa dong naruh pengalaman gue jadi barista buat buka atau gimana, buka usaha sendiri dengan gue sebagai manajemennya. Kayak F&B lo sendiri. Iya gitu. Semoga apa yang lo cita-citakan sekarang dapat lah ya Bang. Amin. Oke, last question. Last question. Rencana atau impian jangka panjang lo, baik dalam karir lo untuk kedepannya atau pendidikan lo sekarang tuh gimana? Kalau untuk pendidikan rencananya sih gue pengen cepat lulus ya. Pengen cepet lulus. Oke, itu Pengen cepet lulus. Semua orang juga pasti pengen itulah ya. Iya. Usahakan lah ya. Kita usahakan itu. Pendidikan kayak gitu. Gue pengen cepat lulus karena udah pusing banget gue. Nggak tahu gue pengen nyari penelitian apa kemarin. Itu pengen cepat lulus. Kalau karirnya gue pengen jadi presiden. Presiden. Oke, bisa gitu. Gue pengen jadi presiden. Tapi apa yang diciptakan abang ini sampai amin. Cuman kalau menurut lu gue jadi presiden ada caranya nggak kira-kira? Step by step menurut lu gimana caranya? ikut partai. Ikut partai. Cara ngikut partainya gimana? Waduh, kalau itu gue juga nggak tahu ya sebenarnya. Karena gue soalnya gue nggak ada kepikiran gue sendiri ya, nggak Iya. ada kepikiran buat masuk ke dunia politik gitu. Walaupun gue sendiri sebagai anak fisip gitu ya, cuman gue sendiri tuh kayak apa ya, politik itu cuma hal yang perlu gue tahu aja, bukan hal yang perlu gua- lu nggak perlu nyelam ya? Iya, Oh gitu. dengan gue tahu itu ya gue udah cukup lah. Gue ngeliatnya aja udah pusing gitu. Apalagi masuk kayak lebih pusing harusnya. Oke ya, last ya. Kalau dari lo sendiri ada kata-kata yang pengen lo sampein nggak buat audiens? Buat audiens, Lagi ngadep kamera bro? kata-katanya apa ya? Bebas. Ingat, uang itu segalanya. Uang. Uang itu segalanya. Nah, kalau audiensnya mahasiswa yang belum pernah tercebur ke realita dan idealis, ingat, seidealis-idealisnya lu bakalan jadi manusia yang realistis Yang udah tahu kalau segalanya itu tentang uang. tentang uang. Kayaknya udah cukupin aja ya. Oke, cukup. Oke, kayak